Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Terima kasih atas kehadiran anak-anakku semuanya mendengarkan video pembelajaran daring sinkronus ini. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat iman Islam. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan terus kesehatan dan juga magfirah dan inayah Allah. Amin. Oke, pada bagian pertama minggu kemarin telah kita bahas sampai teori-teori masuknya kerajaan Hindu-Buddha-nya. Nah, sekarang kita mulai ke kerajaan maritim pertama di Nusantara karena ada di peminatan kelas 11, maka kita bahas kerajaan Sriwijaya. Karena Sriwijaya itu kerajaan maritim ya. Ya, next. Sriwijaya adalah nama kerajaan bercorak Buddha yang berdiri abad ke-7, salah satu kemaharajaan bahari atau maritim, ya. Jadi bahari itu lebih ke kelautan karena dekat dengan Palembang, dekat dengan Riau gitu kan, itu pusat awalnya Sriwijaya. Yang pernah berdiri di Pulau Sumatera ini memiliki wilayah kekuasaan yang membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Ini begitu luas gitu ya, begitu luas. Kondisi ataupun Sriwijaya itu ya, ataupun letak Sriwijaya. Semenanjung Malaya kan wah luar biasa dekat Malaysia. Dalam bahasa Sanskerta, karena ketika Hindu Buddha itu memang dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa Sanskerta ini sebatas pengetahuan umum saja lah gitu ya, karena kita menghargai gitu para sejarawan yang telah menulis sejarahnya gitu. Ya untuk pengetahuan umum di dunia saja lah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, Wijaya artinya kemenangan. Menurut prasasti Kedukan Bukit, lokasi kota Sriwijaya yang dipilih oleh Dapun Tahyang berada di tempat yang sangat strategis. Jadi raja pertama nih yang dari Sriwijaya itulah Dapun Tahyang, ya Sri Jayanasa. Nah itu nanti itu tahun kemarin telah Bapak bahas di kelas 1-nya bahwa memang Dapun Tahyang itu siapa gitu kan. Ada kaitannya dengan Tarumanegara juga. Itu dekat dengan pertemuan Sungai Musi dengan Keramasan dan Ogan. Nah, di mana Sungai Musi? Nah, cek nih Sungai Musi ya. Nah, ini dia, ini Melayu, ini Sriwijaya ya. Di sini dekat dengan Sungai Musi di Palembang. Mana Sungai Musinya? Nah, ini Sungai Musi nih. Nah, ini Sungai Musi ya. Oke. Gitu. Jadi dekat dengan Sungai Musi nih. Ini dekat Palembang ya. Sumatera Selatan. Nah, ya, set. Ya. Itu menurut apa? Menurut pasti Kedukan Bukit. Ya, strategis dekat pertemuan dengan Sungai Musi karena memang itu dekat lautnya. Masyarakat Sriwijaya dikenal dengan masyarakat yang dekat dengan kehidupan sungai dan laut. Hal itu dijelaskan oleh kronik Chu Fanchi pada abad 14. Ya. Kronik itu adalah catatan sejarah. Ya, jadi kronik Chu Fanchi itu kan dari Tiongkok ya, yang melakukan perjalanan perjalanan maritim. Nah, ini adalah legenda ataupun luasnya Sriwijaya. Ya, pusat kekuasaan Sriwijaya ini yang merah Palembang dan awalnya di Muara Takus Jambi ini ya, yang merah ini. Ini situs penting di Sriwijaya tuh. Nah, ini yang di hitam-hitaman ya. Baru Usfana tuh kan. Jangkauan terluas Sriwijaya tuh ini yang dipakai ini ya. Ekspedisi Sriwijaya, ekspedisinya kemana saja? Nah, ini luas ya, ke Campak gitu. Jawa juga. Pertempuran, nah ini pertempuran ada nih di sini. Jambi ya. Dan Campak di sini juga pertempuran. Oke, gitu ya. Nah, ini tadi dekat dengan Sungai Musi. Nah, ini Sungai Musi ya. Sungai Musi Palembang nanti akan bermuara di Palembang sana ya. Nah, ini. Nah, Sriwijaya itu berpawas maritim. Menurut prasasti Kota Kapur, dalam prasasti Kota Kapur 686 Masehi berarti sekitar akhir abad ke-7 ya. Dijelaskan adanya upaya penguasaan Sriwijaya terhadap Pulau Jawa karena di dalamnya sebutkan bumi Jawa adalah kerajaan Tarumanegara. Ini awalnya memang Sriwijaya itu ingin menguasai bumi Jawa. Bumi Jawa itu dulu telah ada Tarumanegara ya di Jawa. Yang Hindu gitu ya. Prasasti Kedukan Bukit 16 Juni 682 Masehi, seorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci Siddhartha dengan perahu. Dia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang. Nah, menurut prasasti Kedukan Bukit, Dapun Tahyang ini memperluas kekuasaannya gitu dengan ke daerah lain gitu ya. Seperti itu.
Nah, maka dapat disimpulkan bagaimana? Nggak disimpulkan. Nah, ini adalah contoh prasasti Kedukan Bukitnya, ataupun ini suatu peninggalan di bukan ini di Muara Takus, Palembang ya, Muara Takus. Namun yang berhasil memperluas kekuasaan Sriwijaya dari hasil perjalanan tersebut. Nah, gitu kan. Minangtambuan adalah sebuah daerah pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri Riau. Hal ini membuktikan pada awalnya Sriwijaya bukan berpusat di Palembang, tapi di Riau. Jadi awalnya Sriwijaya itu berpusatnya di Riau, bukan di Palembang. Maka didukung dengan penemuan stupa Muara Takus di Kabupaten Kampar Riau. Ini adalah stupa Muara Takus atau Candi Muara Takus di Riau. Ini awalnya di Riau terus pindah ke Palembang. Mengapa pindah ke Palembang? Karena dengan di Palembang itu akan lebih dekat gitu ya, akan lebih dekat dan akan lebih simpel dalam menguasai daerah-daerah lain. Contohnya daerah Bangka, Jambi Hulu, dan Tarumanegara di Pulau Jawa. Seperti itu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk quotes hari ini, persiapkanlah hal sebaik mungkin. Bila mana naik panggung tanpa persiapan, siap-siaplah turun tanpa penghargaan. Seperti itu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.